Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani, NPM 21130240004 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan profil pelajar Pancasila. Jadi, apa itu profil pelajar Pancasila? Sesuai dengan namanya, profil pelajar Pancasila. Berarti ini menggambarkan bahwa pelajar harus mencerminkan dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan salah satu aspek menilai yang membedakan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena aspek penilaian pada kurikulum 13 merupakan aspek keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sedangkan aspek penilaian pada kurikulum Merdeka merupakan salah satunya adalah ini profil pelajar Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan intrakurikuler. Nah, kurikulum 13 itu sudah menekankan ya pada pengembangan karakter, namun belum bisa memberikan porsi khusus pada struktur kurikulumnya. Nah, dalam struktur kurikulum Merdeka, 20 hingga 30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil Pancasila melalui proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu penting kenapa? Ada 3 alasannya, yaitu memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial, serta struktur belajar yang lebih fleksibel. Lalu, seperti yang telah disebutkan tadi, pelajar Indonesia itu merupakan pelajar yang sepanjang hidupnya itu memiliki kompetensi global. Gak hanya terbatas di sini saja dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila tentunya. Nah, pelajar Indonesia itu sesuai Pancasila, sila kita 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelajar Indonesia itu memiliki identitas sendiri, mempresentasikan budaya luhur. Ia menghargai dan melestarikan budayanya sembari berinteraksi dengan berbagai budaya. Lalu persatuan Indonesia, yaitu dengan terampil untuk bergotong royong, bekerja sama dengan orang lain meskipun dalam perbedaan budaya. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicerminkan dengan mandiri serta gemar dan mampu bernalar secara kritis dan kreatif. Lalu, jadi apa saja sih komponen-komponen profil pelajar Pancasila? Itu ada 6 ya teman-teman. Jadi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, berpikir kritis. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dalam poin-poinnya dapat dijelaskan lagi menjadi sub-sub poin. Oke, yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada sekitar 5 poin yang dimana kita akan menjelaskan satu-satunya ya. Jadi yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu dapat digambarkan dengan menerapkan pemahaman tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu akhlak pribadi, dengan cara menyadari bahwa menjaga dan merawat diri itu penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain. Lalu akhlak kepada manusia, kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita itu perlu mengutamakan persamaan dan kemanusiaan atas perbedaan serta perbedaan yang ada dengan orang lain. Lalu akhlak kepada alam, dengan menyadari merawat lingkungan sekitar dengan cara tidak merusak dan juga memanfaatkan dengan baik, tidak mengeksploitasi agar alam ini dapat layak dihuni, merupakan salah satu gambaran dari poin ini. Lalu yang terakhir adalah akhlak bernegara, dengan memahami serta menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan menyadari peran kita sebagai warga negara Indonesia. Ini merupakan alurnya.
Lalu selanjutnya adalah berkebinekaan global. Seperti yang kita ketahui, poin ini terdiri dari berkebinekaan yang sudah kita tahu dari semboyan kita ya. Semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada ketambahan global, yaitu luas secara umum. Jadi di sini ada 3 sub. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Dengan cara kita mengenali, mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi dan budaya, kita dapat menganalisis tuh bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, dan nasional atau global. Lalu komunikasi dan interaksi antar budaya. Pelajar Indonesia itu berkomunikasi dengan budaya yang berbeda secara setara dan memperhatikan, tidak membeda-bedakan. Lalu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dengan memanfaatkan kesadaran dan kepengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu pengamalan dalam sila keempat. Nah, di sini ada 3 sub yang dapat kita pecah dan kita amalkan. Yaitu yang pertama adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi itu dengan apa? Dengan bekerja sama dengan orang lain disertai senang dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Lalu yang kedua, peduli atau kepedulian yang memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan lingkungan. Lalu berbagi dengan memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Lalu selanjutnya adalah mandiri. Elemen kuncinya itu ada 2. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dengan melakukan refleksi terhadap kondisi diri dan situasi, itu kita dapat mengetahui kelebihan dan keterbatasan diri kita sendiri, sehingga kita akan mampu mengenali dan beradaptasi atas kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Lalu regulasi diri dengan mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku diri untuk mencapai tujuan belajar kita. Lalu bernalar kritis. Di sini ada 4 poin yang saling berhubungan, yaitu yang pertama kita memperoleh dan memproses informasi dengan memiliki keingetahuan. Setelah itu kita akan menganalisis dan mengevaluasi hasil penalaran kita tersebut dengan cara mengambil keputusan, menggunakan nalar sebagai manusia dengan mengacu pada sains dan logika. Lalu kita merefleksikan pemikiran dan proses berpikir kita, yaitu mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga sampai pada suatu simpulan. Yang terakhir, mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Lalu, kreatif. Kreatif terdiri dari 2 sub ya teman-teman, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil atau gagasan yang asli dengan terbentuk dari hal yang paling sederhana seperti ekspresi pikiran, perasaan, hingga gagasan yang kompleks. Lalu setelah kita menghasilkan gagasan yang orisinal itu, maka kita akan mampu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, dengan menghasilkan karya didorong oleh minat dan kesukaan pada suatu hal. Nah, kira-kira setelah ini apa sih urgensi mengapa profil pelajar Pancasila itu dibutuhkan dalam sistem pendidikan Indonesia? Di sini ada 7 urgensinya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu sebagai bintang penuntun pembelajaran. Profil Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu profil pelajar Pancasila untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Profil Pancasila untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Dan profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 2021. Abad 21 maksudnya. Maaf. Lalu profil pelajar Pancasila sebagai profil lulusan kita dan profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Baik, selanjutnya adalah tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang kita sebutkan dan singgung sebelumnya, bahwa profil Pancasila ini mengutamakan pembelajaran berbasis proyek, yaitu menghasilkan sesuatu. Nah, Kemendikbud Ristek
menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Nah, ini disebut dengan P5 ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, kita langsung ke contoh penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, ada kearifan lokal. Dengan membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Kita kan berada di Lampung, jadi kita akan mengeksplor kearifan lokal masyarakat Lampung dan daerah sehingga dan perkembangannya, yaitu seperti bagaimana budaya ini tuh berkembang di kalangan kita, di sekitar kita, dan bagaimana hal itu bisa terjadi, apakah lewat pernikahan, ataukah lewat perkenalan budaya, atau sekedar pameran budaya gitu kan. Lalu yang kedua ada rekayasa dan teknologi. Dengan berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan untuk berempati, berekayasa membangun produk teknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan masyarakatnya. Pada abad 21 ini tentu kita tidak lekuk ya, tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi. Karena teknologi sekarang itu sangat penting dan sangat memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran juga sangat lebih terdukung dengan adanya kemajuan teknologi untuk mencari sumber-sumber yang lebih luas gitu kan. Lalu selalu kewirausahaan dengan mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal. Misalnya potensi ekonomi di Lampung ini ada jagung ataupun ada banyak buah-buahan. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Kita bisa memanfaatkan itu dengan mengacu kepada kewirausahaan, dengan mengembangkan potensi serta kaitannya dengan lingkungan. Kita membantu masyarakat untuk mengembangkannya secara sosial dan kesejahteraan. Lalu ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan kita sendiri, dengan mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Hal ini itu mengacu pada keberagaman Indonesia yang sangat-sangat banyak. Sehingga kita perlu untuk saling menghormati, tenggang rasa, toleransi antar budaya. Lalu gaya hidup berkelanjutan. Dengan memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang. Nah, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun di sekitarnya. Jadi, sebelum kita berlanjut ke lingkungan global, kita harus menerapkan ini dalam lingkungan kita sekitar, dari gaya hidup kita yang baik dan antara profil kita sendiri dan profil orang lain. Lalu bangunlah jiwa dan raganya dengan membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan baik fisik ataupun mental, baik diri maupun orang sekitar. Lalu suara demokrasi sesuai dengan sila keempat ya teman-teman, dengan merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi atau dunia kerja. Lalu bonus 1 yaitu kebekerjaan yang tema wajib di SMK ya teman-teman, dengan membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Nah, di sini ada tahapan pelaksanaan proyek yang kita, yaitu setidaknya terdapat 6 lah ya, yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang pertama, kita merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini dilakukan oleh pimpinan sekolah dan nantinya pimpinan sekolah itu akan menentukan pelaksanaan proyek dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Lalu yang kedua, membentuk tim fasilitas proyek. Nanti setelah ditentukan tuh alokasi waktu dan tema segala macamnya, nanti akan dibentuk tim. Jadi kita tidak akan bekerja sendiri. Ini akan membuat kita untuk terbiasa bekerja sama. Lalu yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan sekolah.
Lalu kita akan melihat nih sekolah sejauh mana kesiapan sekolah untuk mempersiapkan perencanaan berbasis proyek ini. Lalu yang keempat, pemilihan tema umum. Kita melakukan tema umum dulu dengan minimal 2 fase A, B, C dan minimal 3 fase D, E, F yang diterapkan oleh Kemendikbud Dikti untuk melaksanakan dalam satu tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan. Lalu penentuan topik yang spesifik setelah tema umum, lalu akan ditentukan tema spesifik yang menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Lalu yang keenam, merancang modul proyek. Tim fasilitas bekerjasama dengan perancang modul akan berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Nah, baik, sekian presentasi tentang penjelasan profil pelajar Pancasila. Semoga dapat membantu kalian yang menonton video ini, dan semoga kita dapat menerapkan profil pelajar Pancasila tidak hanya dalam sekolah, tapi dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan sosial. Mari kita hindar dari perilaku korupsi, dan semangat belajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.